Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Pertama-tama saya ucapkan syukur pada rekan-rekan sejawat sekalian yang menyempatkan pada siang hari ini belajar evidence based namanya. Kita belajar tapi bukan dari spesialis tapi belajar dari literatur. Nah, kayaknya ini akan rutin setiap hari Sabtu kita rutinnya jam 1 siang. Untuk apa? Karena untuk kita nambah wawasan dalam menangani pasien gitu, menambah wawasan dalam menangani pasien dan juga kita menambah ilmu baru karena ilmu itu selalu berubah, apalagi ilmu medis ya yang dulunya rekam medis tidak elektronik tapi sekarang harus elektronik. Nah, kita kalau dan kita harus mau nggak mau maju ya, harus mau belajar ya. Nah, untuk itu karena memang di sini tuh sibuk semua, nggak sempat namanya belajar, ya mau nggak mau kita adakan pertemuan seperti ini. Walaupun bagi online ya mudah-mudahan itu bisa direkam, nanti kalian bisa harapannya bisa belajar di rumah. Ya. Sekarang itu tentang TB paru ya. Kenapa kita ambil TB paru? Karena ternyata TB paru itu Karawang itu nomor 1 juara 1 Jabar. Se-Jawa Barat Karawang nomor 1 bayangkan. Dan tadi juga sedikit ngobrol juga sama tenaga medis yang di Navila, saya nggak mau nyebutin siapa, tapi ternyata memang masih banyak yang kurang paham TB itu seperti apa penularannya, seperti apa pengobatannya, bagaimana nanti ke depannya, kenapa ini sangat berbahaya. Ya, sekarang gini, kalau tenaga medisnya juga belum paham tentang TBC, bagaimana kita bisa mengobati pasien yang dengan TBC, apalagi untuk mengajari pasien dengan TBC, atau jangan-jangan teman-teman kita yang di satu komplek itu kena TBC kan kita juga nggak tahu ya. Nah, ini seperti biasa tabel evidence base. Yang pertama clinical question, kedua searching evidence base, yang ketiga itu uh, clinical critical appraisal of evidence base. Jadi kita lihat apakah jurnal ini kita bisa dapat percaya atau enggak. Terus apply-nya pengaplikasian di klinik Navila bisa atau enggak gitu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung bertanya aja ya, nggak usah nunggu di ini. Kita diskusi dua arah. Jadi, uh, pertanyaan dari peneliti, Karawang itu merupakan kasus TB nomor 1 di Jawa Barat saat ini. Tentunya kasus ini melibatkan banyak pihak dalam penanggulangannya, terutama tenaga medis di Karawang. Untuk itu perlu mendalami lebih jauh kasus TBC ini. Maka dari itu muncul pertanyaan apakah tenaga medis di Navila Medika sudah memahami screening TB atau sudah paham TB itu seperti apa nanti bahayanya. Nah, ini ada case reportnya. Nah, ini jurnal ini dapat dari tahun 2022 ya, publishnya ya. Jadi 5 tahun terakhir tuberculosis and its trouble relationship with other disease. Jadi di sini judulnya yang didapat itu TBC dengan penyakit penyerta. Ya. Jadi TBC itu dia bisa nggak berdiri sendiri, tapi bisa juga ngajak teman yang lain gitu. Kayak ini contohnya ada HIV-nya, ada diabetesnya bisa, atau penyakit penyerta yang lain gitu ya. Jadi ini kasusnya pria 22 tahun, ada berasal dari Guinea. Guinea itu Pantai Gading ya. Dengan HIV yang tidak diobati. Nah, ini sekarang dirawat, pasiennya masuk ke ruangan ICU dengan gagal napas. Ternyata HIV-nya itu dengan ada TBC-nya juga gitu. Ini yang artikel yang diambilnya. Bahasa Inggris sih, kalau mau baca mah enggak. Uh, terus, nah ini deskripsi kasusnya. Jadi begitu di ronsen nih, semua paru-parunya itu putih. Ini CT scan-nya. Ini saluran napas trakea. Ini lihat udah ada saluran yang nggak jalan. Yang sebelah kiri habis banget, salurannya nggak ada. Yang sebelah kanan masih ada nih salurannya nih. Ini saluran trakeanya, bronkusnya. Di sini udah nggak ada, habis semua. Isinya cuman nekrotik tuh apa ya? Kayak jaringan parut, kayak luka-luka gitu. Jadi udah nggak ada. Udah sesak napas, udah gagal napas. Nah ini CT scan-nya tuh lihat, yang sebelah
sini ada tuh bagus parunya. Yang sebelah sini udah mulai nyempit saluran bronkusnya. Ini udah putih semua. Udah kayak COVID nih. Hasil CT scan-nya. Glenn Glass occurrence. Itu. Terus dari kasusnya ini riwayat 3 bulan terakhir dia Malaysia, kesulitan ada malas makan ya, distonia, udah suaranya serak, gak bisa berbicara, batuk kering selama 2 bulan, nyeri dada, fleritik, jadi ada nyeri dada di bagian bawah dada, terus sama nyeri saat bernapas dan sakit perut. Setelah masuk ke gawat darurat IGD, pasien menunjukkan berbagai tanda fisik kayak demam, suhunya 38 lebih, ada selaput lendir, dehidrasi, dan ikterik kekuningan yang dapat menunjukkan keterlibatan dari bagian hati atau pecah HB-nya. Jadi TBC itu cenderung pasiennya anemia ya, karena HB-nya itu pecah-pecah gitu. Dan pemecahan hem dan globulin itu jadi suatu bilirubin namanya. Jadi kuning. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien di anemia badannya kuning, nah berarti HB-nya itu pecah karena penyakit, bisa sepsis, bisa TBC, bisa malaria dan sebagainya. Tapi kalau dia pucat doang, biasanya kayak pendarahan. Nah, badannya nggak kuning, nah, itu biasanya pendarahan. Tapi kalau badannya kuning, HB-nya turun, ada ikterik, berarti dia ada pemecahan HB atau hatinya udah mulai rusak karena bakteri ya. Ini ada polipno itu saat istirahat aja itu dia sesak, napasnya cepat gitu. Berarti dia udah mulai ada kerusakan paru yang serius gitu. Kalau pasien jantung, dia istirahat untuk tiduran aja udah nggak sesak. Tapi kalau pasien paru beda, dia dipakai istirahat juga tetap sesak. Terus karena dia napasnya cepat, itu ada asidosis metabolik ya. Nah setelah dia dicek pakai stetoskop, paru-parunya um, ada suara napas yang dua-duanya itu suara ronki ya, krek-krek dah, atau ada efusi di bagian dan konsolidasi di bagian bawahnya. Ini udah 3 bulan yang lalu, ini terus, ini udah. Nah ini hasil labnya, lihat HB-nya cuma 9, HB 9, leukositnya karena dia punya HIV, dia nggak pernah namanya leukositosis. Leukosit cuma 2.200, berarti daya tahan tubuhnya jatuh banget. Trombositnya juga 130.000, jatuh banget. C-reaktif proteinnya untuk tanda-tanda inflamasinya dia positif di atas 0,5. Jadi kalau dia leukopenia, ada HIV ya, misalnya dia sebabnya bakteri atau virus. Kalau dia punya HIV, dia jarang namanya leukositosis ya. Jadi kita ceknya dari C-reaktif protein. Dari fungsi hatinya 10, oh berarti dia memang ada infeksi bakteri. Gitu. Jadi bukan dari leukosit. Nanti nggak dikasih antibiotik lagi kalau leukositnya tuh turun kayak gini karena sebabnya virus. Belum tentu ya. Jadi tetap dikasih antibiotik yang ngarah ke kuman TB. Ini fungsi ginjalnya naik, cedera nih, kreatininnya 2,8, normalnya 1,3 karena dia HB-nya cenderung rendah, yang ke ginjal juga jelek ya. Nah ini untuk aspartat aminotransferase, dia juga naiknya tinggi banget, ya sama ini juga nih tinggi, ya udah jelas lah ini. Alkalosis ya, alkali itu basa, jadinya dia darahnya itu kan ada pH ya, ada yang asam ada yang basa ya. Nah ini dia kalau udah kayak gini dia basa ya, ditandai dengan analisis gas darah ya. Nah pH-nya cenderung naik ya, kalau pH-nya asam itu kan ke bawah. Jadi gini, uh, sulit sih memang ini ya, bagusnya dokter ya. Jadi ada yang namanya asam dan basa dalam darah. Kalau dia parunya sesek berat, dia banyak ngehirup karbon dioksida atau CO2, maka nanti darah itu akan menjadi asam. Oke, pH-nya akan turun. Nah, tapi bagaimana pH-nya itu agar tetap dituju, maka metabolisme kita itu membuat dia jadi basa. Nah, jadi tadi itu kan yang dicek itu jadi basa, dan ini dia pH-nya jadi nggak terlalu asam, naik dia jadi tetap normal gitu. Natriumnya juga turun dan sebagainya. Nanti kalau bingung tanya aja ya di jalan ya. Nah PCO2-nya turun. Nah ini kan tadi karbon dioksida, nih HCO3-nya untuk yang metabolik. Oke.
Nah, terus masuk ke IGD langsung masukin ke dia ke ICU. Kenapa? Karena ini harus serius ngobatinnya. Terus nih terapinya dia pakai antibiotik ya, peperasin, tazobactam yang untuk pneumonia. Ini ada anti jamurnya untuk pneumococcus juvenil ya. Jadi kalau bisa tuh setiap ada kayak gini tuh diambil dahaknya, itu dikultur, dicari penyebab penyakitnya apa. Nah ini dia ternyata penyebabnya pneumococcal jrovecil pneumonial ya. Ada di dalam paru-parunya, makanya dikasih antibiotik ini. Terapi anti tuberkulosisnya tadi ya, isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol selama 43 hari. Kemudian diubah menjadi levofloxacin, isoniazid, etambutol karena hepatotoksik. Jadi memang regimen yang isoniazid ini pirazinamid dia bisa membuat hepatotoksik. Jadi dia makin kuning. Kan dia kan tadi kan badannya udah kuning. Jadi memang kasih ini dulu begitu 43 hari ganti dengan levofloxacin biar dia tidak terlalu rusak hatinya. Total durasi dari pengobatan TB-nya selama 6 bulan. Dan jangan lupa kita harus kasih dia terapi antiretroviral ART untuk dia ininya HIV-nya. Regimennya abacavir, lamivudin dan dolutegravir. Nah ini untuk dia kan tadi HB-nya turun ya. Ternyata dia harus shock dia, hemoragik pendarahan di bagian pencernaannya. Lalu dikasih transfusi ya, 15 unit, 15 kantong sel darah merah, 5 kantong trombosit, 9 frozen plasma. Terus faktor fibrinogeniknya juga dikasih, asam tranexamat dan kalsium, vitamin K dan sebagainya. Pokoknya anti perdarahan. Terus karena dia ada shock, dikasih vasopresor kayak norepinephrine, epinephrine, terus tindakan bedah prostatectomy karena dia ternyata TB-nya masuk ke prostat. Nah, gitu. Pokoknya udah pendarahan, udah banyak dah dia lukanya udah bahaya untuk mengancam keselamatan. Nah, begitu selesai di rumah sakit, ternyata di ronsen ulang, bagus ya. Lihat bedanya ya. Gitu. Jadi pengobatannya spesifik, dia tahu ini dia TB dengan HIV, langsung dicek, terus penanganan serius, hingga balik lagi parunya. Emang ya kalau kalau pasien nakal itu panjang umurnya heran ya. Ini jadi dari jurnal ini kita bahas ya, pikonya, P-nya itu pasiennya 22 tahun dengan HIV, diobatin TBC, I-nya itu antiretroviral, obat HIV-nya, itu dibandingin dengan Iris ya. Iris itu dia suatu respon yang kita kasih obat TBC untuk pada pasien HIV, heparnya langsung jelek, langsung nggak sadar lah gitu, langsung asidosis dan sebagainya. Ini kejadian yang namanya Iris, inflamasi rekonstitusi kekebalan gitu, sindrom Iris ya. Terus outcome-nya peningkatan gejala TB. Peningkatan gejala TB-nya setelah dikasih obat TBC gitu. Jadi memang harus dikasih HRV dulu ya, antiretroviral ART. Tapi dilihat dengan CD4 ya, kalau CD4-nya bagus, nggak usah. Kalau CD4-nya turun, kasih itu dulu. CD4 itu untuk menilai kekebalan tubuh kita. 1 menit lagi ya. Nah, jadi ini clinical question-nya tadi lewat aja, tadi udah dibahas. Nah, ini karena melihat jurnalnya ini ya. Nah, jurnal ini dipublikasikan di Cross dengan judul Tuberculosis and its Trouble Relationship with Other Disease oleh Maria Jo Corey, Marta Maffeo, dan sebagainya. Jurnalnya diterbitin tahun 2022, keywordnya penyakit penyerta TB, dan limitasi 5 tahun terakhir, waktu pencarian hari ini. Nah, ini metodenya, kasus ini, dari artikel ini, dia pengamatan klinis kasus ya dengan diagnosis pemeriksaan fisik yang lebih lengkap dan mengikuti pasiennya hingga dia sembuh ya, hingga dia bagus tadi paru-parunya bagus. Terus
Pemantauan kasus ini bagus ya. Dia menggunakan PCR tadi ya, polimerase. Jadi dia nggak pakai leukosit tanda ininya, tanda pasti inflamasinya ada dari bakteri, tapi dia pakai PCR atau dia CRP. Terus dia itu dikultur si bakterinya. Terus dicek urin juga ada pewarnaan tahan asam, ternyata di urinnya juga ada TBC-nya. Yang lebih gilanya lagi, pas mau dipasang kateter, dia mandek kan. Ternyata prostatnya itu rusak, gampang pendarahan. Pas dicek dari anatomopatologis, prostatnya itu positif kena TBC. Jadi TBC itu gak cuma ada di paru, semua bisa kena. TB usus, TB tulang, TB prostat ini jarang kasusnya. Makanya ini masuk ke evidence base. Dia ada TB prostatnya juga. Dari pengalaman klinis, dari terapi salah satunya ada komplikasi shock tadi ya, gara-gara dikasih obat TB pada saat dia ada HIV-nya, sindrom iris. Jadi langsung transfusi dulu, wajib transfusi karena pendarahan aktif dari prostatnya juga nih. Prostatectomy, akhirnya prostatnya itu diambil gitu karena dia masalah di bagian kateterisasinya, pendarahan juga, HB-nya sampai turun. Hal ini menunjukkan kompleks kasus tuberkulosis prostat serta pentingnya pendekatan multidisiplin untuk mendiagnosis dan tata laksana. Nah ini hasilnya banyak nih kesimpulannya nih. Pertama, TB dengan prostat kondisi ini jarang terjadi ya. Ini ada kasusnya. Dalam kasus ini diagnosis ditemukan secara tidak sengaja dengan pemeriksaan urin, terus dicek ada kuman TB-nya atau enggak gitu. Terus komplikasinya ternyata ada robekan dari ureternya, jadi meninggalkan pendarahan aktif. Prostatnya itu udah rusak berat, karena dia shock akhirnya dia dioperasi. Terus karena kita TB dengan HIV, ini mempersulit untuk pengobatan TB-nya. Kenapa? Karena dia imunokompromis, begitu dikasih obat TB, jadi banyak masalah dia sindrom irisnya. Nah, untuk pengobatannya, kita harus melihat limfosit T dari CD4-nya. Jadi kekebalan tubuhnya dilihat dulu untuk memulai pengobatan TB ini. Dan hasilnya menekankan kemungkinan kurang terdiagnosis TB di mana keterlibatan prostat. Jadi dia dapatnya TB-nya dari prostat. Jadi studi ini menekankan kemungkinan kurang terdiagnosisnya. Jadi memang kita harus lihat secara keseluruhan, secara komprehensif. Nah kekurangannya, ini studinya hanya mencakup periode Maret sampai April, sehingga mungkin tidak menangkap tren jangka panjangnya. Kan apalagi dia ada HIV-nya, pengobatan HIV itu nggak bisa dia cukup setahun 2 tahun, karena dia pengobatan selama jangka panjang atau seumur hidupnya, harus sering kontrol tiap tahunnya, kalau bisa sih 6 bulan sekali. Lokasi cuma tunggal ya, cuma di satu rumah sakit, jadi belum tentu kejadian ini sama dengan di rumah sakit lainnya. Untuk dilakukan di Nafila, jurnal ini tidak bisa diaplikasikan di Nafila karena memang harus pendekatan dengan dokter spesialis lainnya, nggak cuma dengan dokter penyakit dalam. Kesimpulannya, artikel ini memaparkan kasus TB prostat yang jarang terjadi pada pria 22 tahun dengan HIV. Terus ada karena TB parunya juga ada prostatnya juga. Namun mengalami shock-shocknya bukan dari parunya, tapi dari traumatris ureternya. Karena pasang kateter dia pendarahan aktif, trombositnya anjlok, sehingga langsung dapat 15 kantong transfusi, dapat kantong trombosit juga. Kasus ini menyoroti beberapa poin penting. 1. TB diminata dengan keterlibatan prostat. 2. Koneksi TB dengan HIV. 3. Prosedur medis yang komplikasi harus diwaspadai, terutama dengan pasien dengan imunosupresan. Dan 4. Penanganan kasus TB ini HIV kompleks memerlukan pendekatan multidisiplin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Pada bingung semua nih kayaknya nih. Kasusnya terlalu berat ya. Ya udah gini aja, yang kita ambil tuh gini. Jadi kalian tahu screening TB nggak sih? Mana nih yang ini? Miftahul.
Terus yang di ruangan Francisca, Tesri, Tedian, Ibu, Ibu Dokter Isda. Ini pada ngerti apa pada bingung nih? Ngerti dok, ngerti. Apa tuh? Coba apa yang kita dapat pada kasus pasien ini? Kalau diterapin di kita, di klinik Navila. Obat batuk aja, Bob, obat batuk. Kita bahas obat batuk. Berarti kalau yang dengan pasien seperti ini obat batuknya bisa pakai yang asetil itu enggak dok? Kan dia berdahak, cenderung berdahak. Gimana tuh? Bu Dokter Isda bisa jawab nggak tuh? Jadi, pengenaan obat batuk itu ada 3 mekanisme ya. Dia batuk itu normal ya. Batuk itu normal. Tapi batuk itu ada yang batuk dia berdahak, ada batuk yang nggak berdahak. Dibagi 2 itu. Itu dulu. Nah, kalau pada kasus pasien ini, itu batuknya dia begitu dipoto ronsen itu kan banyak selainnya, banyak lendir sehingga dia sesak napasnya. Nah, untuk kasus seperti ini, itu tidak boleh dikasih obat berhenti batuk atau obat batuk kering. Jadi harus dikasih obat batuknya yang mengencerkan dahak. Salah satunya N-acetyl-cysteine, Ambroxol, yang ada dikit aja ya. Itu dia obat batuknya itu. Jadi obat batuk, tapi bukan buat meredakan penyakit ya, untuk mengencerkan lendirnya. Setelah diencerin lendirnya, boleh nggak dikasih obat laut batuk untuk dia batuk? Boleh, namanya Guivenin C atau GG. Jadi obat batuk itu ada yang pakai GG, jadi dia makin batuk gitu. Jadi tapi dahaknya ada dulu. Kalau dahaknya nggak ada, kalian dikasih obat batuk yang membuat makin batuk, ya sama aja. Berarti dia nanti malah luka dindingnya. Gitu. Nah memang kasus yang tadi aku tanya itu, yang di bagian ren tuh, kan ada pasien batuk tuh, ada anak-anak batuk. Nah anak-anak batuk itu, atau gini deh, screening TB deh, batuk batuk seperti apa yang harus kita curigai TB? Soalnya Lebih dari 2 minggu. Batuk lebih dari 2 minggu. Bisa. Screening TB itu apa aja sih? Screening TB. Apa dok? Screening TB. Apa aja screening TB? Kan kita punya kan? Kayak HIV, pemeriksaan HIV, terus apakah dia terpapar asap rokok, apakah dia merokok. Yang ada di kita itu dok. Oke, ada kan itu kan? Ada. Tapi sering ditanya nggak sih pada pasien-pasien batuk? Kita kalau TCM selalu ya, kalau ada pemeriksaan TCM itu selalu ditanya. Kalau yang berobat jalan mah kurang tahu tak dok. Kalau TCM selalu, soalnya itu ada di input di SDTB-nya. Iya, kalau TCM itu. Ya. Nah, terus tapi kalau screening kita enggak kan. Setiap pasien batuk itu kita jarang nanyain dia sampai ke jauh ke dalam kan. Jujur aja dah. Iya nggak? Ya kayaknya enggak dok. Waktu-waktu juga ya anamnesa nanti panjang. Pasti waktu anamnesa panjang. Tapi kalau dia nggak di screening, nanti apa namanya, penyebabnya itu dia nggak akan sembuh gitu. Gimana ya ngomongnya? Jadi gini ya, poin penting untuk screening TB ya. Pertama, kalau dia batuk, tadi tuh tanya riwayat keluarganya ada batuk juga nggak selain si pasiennya. Tadi udah benar kata Namburu.
dia 2 minggu ada batuk, itu kita harus sudah curigain TB. Terus yang ketiga, kalau berat badannya turun, kita harus sudah curiga juga dia ada TB 3 bulan terakhir. Gini, berat badan tuh nanyanya 3 bulan terakhir ada penurunan berat badan nggak? Dalam 3 bulan terakhir, kalau anak-anak ada naiknya berat badan. Nah, itu bisa juga TB. Terus di keluarga ada punya penyakit TB nggak yang belum diobatin gitu. Jadi itu harus sudah ditanya mulai semua pasien yang batuk karena di Karawang itu nomor 1 penyebab TBC-nya paling tinggi gitu. Terus kalau anak-anak tes mantuk gimana? Kapan dilakuin tes mantuk? Gimana cara baca tes mantuk? Mantuk tes. Langsung dijawab aja deh, karena kita cuma 30 menit, ada waktu diskusi 5 menit lagi. Jadi tes mantuk, tanya dulu dia kalau pada anak-anak. Dia tuh udah pernah vaksin BCG nggak? Biasanya di sini tuh di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ada benjolan gitu kan, yang ada korengnya. Nah itu biasanya namanya vaksin BCG. Itu tanda skar untuk dia pernah divaksin TBC waktu bayinya. Kalau udah pernah divaksin TBC, kalau udah divaksin TBC, dia tes mantuknya dibacanya 2 hari atau 48 sampai 72 jam baru bisa dibaca. Kalau dia udah pernah vaksin BCG, maka lingkarannya itu lebih dari 15 mili. Tapi kalau untuk pasien dewasa, kalau dia udah belum pernah divaksin TBC, untuk 10 mili itu udah cukup. Gitu, udah positif. Nah, nanti ada investigasi kontak 8 orang yang kontak sama dia itu harus diobatin juga. Gitu. Jadi pasien TBC kan dia ada 9 bulan pengobatan. Sebenarnya selama 2 bulan rutin, setiap hari dia minum obat, pasien TBC, dia akan membunuh semua kumannya. Makanya begitu pas dia 2 bulan itu, dilihat ronsennya, dilihat lagi tes dahaknya. Dia udah mati belum? Udah mati nih. Berarti selama 2 bulan dia pengobatan, udah bisa dia kerja, udah bisa dia kemana-mana udah boleh, karena kumannya sudah mati. Cuman harus ngobatin selama 6 bulan. 6 bulan tuh apa sih? 6 bulan itu adalah pencegahan TB-nya itu relapse atau TB-nya itu bangun, TB-nya itu dia kembali menginfeksi. Jadi 8 orang yang kontak sama dia tadi, setelah yang dicek kuman TBC-nya ada atau enggak, kalau ada, dia pengobatan 9 bulan. Tapi kalau nggak ada, pengobatan 6 bulan. Apa itu 6 bulan? Pencegahan dia kena TB. Gitu loh. Seharusnya gitu. Jadi kalau anak kena TBC diobatin, orang tuanya nggak dicek, sama aja nanti anak itu balik lagi kena TBC. Jadi orang tua juga harus dikasih obat TB 6 bulan. Nah sekarang aku mau tanya nih, pasien TB di Navila, kita ngasih obatnya ke pasiennya aja kan? Nggak ke keluarganya? Iya kayaknya. Ini orang poli yang tahu nih. Ya kalau pengalaman adik saya mah waktu TBC cuman adik saya doang dok yang diobatin. Kalau yang satu rumah dengan dia enggak. Iya, salah. Ya sekarang gimana kak? Gimana kita mau memutus rantai TBC-nya? Kalau dia sekarang mah dari program pemerintah itu kalau yang udah kena TB kan dimasuk ke pantau. Jadi dia dari puskesmas tuh udah melacak tuh ke 9 orang sekitarnya gitu loh, kemarin untuk pertemuan TB. Dicari tuh ada lagi kontak-kontaknya, anaknya, tetangganya, ibunya itu dicari semua di STCM. Iya betul, itu yang benar. Yang benar gitu, dicek. Cuman gini deh, tugas kita sebagai tenaga medis, kita memberitahukan, mengedukasi ke pasiennya. Yang lainnya coba diajak untuk berobat. Yang lainnya tinggal sama siapa, coba ke puskesmas. Coba dikasih obat untuk pencegahan. Ya karena ini TBC salah satu penyebab stunting Indonesia. Dari anak-anak itu kena TBC, kurang gizi,
tumbuhnya pendek. Jadi gini, kurang gizi dulu. Jadi usia tidak sesuai dengan berat badan. Nanti kalau berat badannya gizinya kurang, nanti jadi stunting, tumbuhnya pendek. Kalau stuntingnya dibiarkan gitu aja, nanti IQ orang Indonesia memang di bawah rata-rata. Gitu. Jadi kenapa kok orang orang yang gizi bagus dari kecil dia pinter? Ya enggak, sebenarnya memang gitu. Dari dia stunting, jadi orang-orang Indonesia kebanyakan stunting yang nggak pernah sadar gitu, nggak pernah posyandu gitu, nggak pernah cek berat badan tinggi badan anak-anaknya. Terus IQ-nya rendah gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak nih? Waktunya udah habis, udah 30 menit. Itu kalau tes BTA 3 kali, tes BTA itu sudah negatif, itu bisa boleh bekerja lagi di perusahaan ya? Boleh, karena TBC itu pada dasarnya dia kalau BTN negatif udah tidak menularkan. TB kelenjar juga dia nggak menularkan. TB tulang juga nggak menularkan. Yang TB yang menularkan itu TB batuk, itu yang menularkan. Jadi begitu dia BTA-nya di dahaknya itu dia negatif, walaupun dia masih ada TBC-nya di igranya misalnya positif, di darahnya masih ada TBC, ya tetap dia boleh masuk ke perusahaan, tapi pengobatan TB-nya lanjut selama 1 tahun atau 9 bulannya. 2 bulan doang kok untuk ngobatin parunya, sisanya mah udah negatif, mangga. Jadi 6 bulan, jadi 2 bulan pengobatan yang setiap hari itu untuk bunuh kuman, di tes TCM atau tes BTA, ronsen membaik selama 9 bulan. 6 bulan kemudian itu pencegahan aja. Dan 6 bulan juga untuk pengobatan yang lain ya. Ibunya, bapaknya, pamannya yang tinggal serumah itu pengobatan 6 bulan gitu. Paham lah ya, jadi buat edukasi ya. Sama nih obat batuk juga asma. Tapi ribetin Indonesia begitu. Apa? Gimana Bu? Udah kena TB tapi kan pada malu gitu loh, pada nggak mau lagi diperiksa. Om saya sehat, keluarganya pada menolak gitu biasanya kayak gitu. Nah itulah pada menolak BPJS. Nah itulah apa namanya, edukasinya kita harus dalam. Gimana ngomongnya ya? Itu kan pasien tuh karena nggak ngerti ya. Kita kasih tahu TBC itu kasus bahayanya nih. TBC dengan HIV, HIV dengan TBC, terus dia bisa TB usus, TB tulang, TB prostat, meninggal karena TB banyak. Terus dia mau jadi penyebab untuk keluarganya meninggal juga gitu kan nggak mungkin kan. Makanya dilancari kasus ini yang mendalam sampai dia keluar ICU karena dia memang diobatin mau. Ya akhirnya kita bisa edukasi ke yang baru kena TB. Ini masih baru kena, masih bisa disembuhin gitu. Apa insya Allah ya. Gimana nih? Atau ada kesulitan di lapangan untuk ngedukasi pasien yang untuk ke TB? Ya kita harus ngobrol baik-baik sama pasiennya sih. Kenapa nggak mau diobatin? Apa pemikiran dia dalam sakitnya? Kadang ada yang bilang ini penyakit kutukan, diguna-guna aja dok. Ada yang kayak gitu di Jakarta juga ada. Begitu ngobrol. Kalau TB kelenjar, itu nggak bersih kurus ya, itu badannya gemuk tuh. Kemarin ada pasien ibu tuh orang GS, istrinya kok besar kelenjar di leher. Diperiksa, diambil, ternyata bukan kista, ternyata kelenjar TB. Terus pasiennya nggak mau minum obat, katanya dia nggak merasa apa-apa, sehat aja, badannya gemuk, sehat-sehat gemuk aja. Terus sama ibu suruh ke dokter paru, nggak bisa kayak gitu, tapi dia terus selalu merasa udah enakan. Akhirnya dikonsultasi ke dokter paru. Ya betul. Itu kan nggak menjamin kan. Jadi gini, jangankan dia TB kelenjar, orang yang sehat tapi kontak dengan TB aja dia ada pengobatan 6 bulan. Orang sehat aja dia diobatin selama 6 bulan untuk profilaksisnya TB tanpa gejala. Ya mau gimana pun juga di Indonesia pun semua ada TB. Nggak mungkin nggak ada. Cuman dia dorman posisinya. Nah apalagi dia udah positif di TB kelenjar, dia pengobatannya kalau ekstra paru, dia di atas 6 bulan, 9 bulan sampai setahun ngobatinnya. Gitu. Saat itu sih dia belum apa-apa, tapi kalau dia udah jadi scleroderma, si kelenjarnya membesar, akhirnya pecah, namanya scleroderma, udah kemana-mana. Gitu. Tetap harus diobatin.
untuk TB-nya. Dan jangan lupa TB itu dia hepatotoksik. Kita harus jelasin uh, bahwa obat TB itu ada efek sampingnya gitu. Kalau bisa mah dia seminggu sekali atau sebulan sekali deh dia kontrol ke kita setelah dia minum obat TB. Ada masalah nggak di asam uratnya? Ada masalah nggak di heparnya? Ada masalah nggak di matanya, etambutol? Ada masalah nggak di pendengarannya? Itu harus dicek semua. Dan pengobatan TB itu harus tuntas di klinik Pratama level 1 di puskesmas. Itu gimana tes SKPT kan itu harus berbayar, kan bisa dia nggak bayar. Banyak banyak efek sampingnya. Iya banyak efek sampingnya. Iya pokoknya pas pengobatan awal TB udah kita kasih kurkuma aja atau B6. Kan ada isoniazid gabung dengan B6 tuh buat hepatoprotektornya atau kurkuma. Kalau kita semua minum isoniazid untuk paru-paru TV supaya aman, nggak apa-apa itu seumur hidup. Jangan, 6 bulan aja. Itu kan hepatotoksik. Emang ada riwayat kontak? Ya lo kontak pasien TB kan takut aja. Ya kalau nggak kita TCM rutin nggak apa-apa. Tiap 6 bulan. Makanya kita tuh udah mulai MCU deh. Setiap 6 bulan sekali itu dicek. Atau setahun sekali pas ulang tahun dicek. Screening aja, kita tuh nakes. Terus yang namanya vaksin itu cepet divaksin tipes, vaksin DBD. Kan udah mulai ada tuh vaksin. Biar kita nggak kena juga. Kalau bisa vaksin hepatitis B tuh udah bisa disembuhin tuh pasien hepatitis B. Vaksin gitu. Udah lebih nih dari waktunya nih. Gimana, ada yang mau ditanya nggak? Dok, mau nanya, itu kalau yang TB kenapa sih bisa jadi asam uratnya bisa naik? Itu sebenarnya dari faktor obat apa sih yang mempengaruhinya, Dok? Ada pirazinamid. Obat pirazinamid itu dia efeknya ke asam urat. Jadi kalau banyak minum itu ya asam uratnya naik. Gitu. Ya mau nggak mau itu harus banyak minum deh. Pokoknya kalau minum obat TB itu harus banyak minum deh. Biar dikeluarin dulu tuh yang rimpapisin yang bikin merah, keluarin. Habis itu yang asam urat keluar lewat pipis gitu kan, dikeluarin. Gitu. Tapi memang mau nggak mau pasti naik itu pirazinamid mah asam uratnya. Terus itu kalau dikombinasi dengan kita minum obat asam urat nggak apa-apa? Apa memang normal aja biar nggak perlu konsumsi obat asam urat? Jadi kalau asam uratnya tinggi dia tidak ada gejala sih aman-aman aja ya. Tidak ada masalah, cuman ya memang asam urat itu kebanyakan keluar lewat pipis ya. Kalau bisa sih dia banyak minum aja. Tapi kalau dia mau dikombinasi dengan obat allopurinol, obat TBC itu kan udah banyak, ya udah banyak obat TB itu. Kalau dikombinasikan juga, ya takutnya heparnya memang bermasalah atau ginjalnya juga bermasalah. Itu. Jadi memang kalau selama pengobatan asam urat tinggi ya udah biarin dulu aja, nanti setelah obat TB, TB-nya dulu baru ngobatin itu. Kalau nggak ada masalah begitu pas obatnya di stop, asam uratnya ikut turun, ya berarti memang nggak usah diobatin. Gitu. Ya, jadi screening TB, jadi kalau ada pasien batuk, coba ditanyain minimal tanya berapa lama dia batuk sama berat badannya deh. Terus yang ketiga ada kontak sama TBC atau enggak. Gitu. Keluarga ada yang pernah TBC atau enggak. Tanya aja udah nggak apa-apa. Kalau ada bisa disuspek. Jujur, Dok. Kadang pasiennya nggak jujur waktu di poli itu, kadang pas ditanya di poli kadang suka nggak jujur, tahu-tahu ketawanya di ruangan yang kayak gitu, Dok. Iya sih. Emang iya sih, orang pasien GS juga kemarin kan yang kurus banget itu kan aku USG tuh perutnya paru-parunya. Pas di USG di bagian apex ada masalah, ada efusi dikit di bagian pleuranya di bagian bawah. Udahlah ini mah TB jelas. Tapi dia di ronsen bagus, di TCM bagus, nggak ada masalah. Tapi ya dokter paru juga bilang kan, dokter Al Ghazali juga dibilang kan itu TB kan. Akhirnya dibilang TB kan. Gitu. Ya semangat lah Nafila, kalau bisa nakes-nakesnya
Setiap hari Sabtu kita bahas penyakit ya, biar nggak kekurang nggak biar update ilmu ya. Ada yang mau tanya lagi? Ini udah lebih dari jam nih, kita targetnya cuma 30 menit, lebih 10 menit, nggak apa-apa ya, ikhlas ya. Oke, kalau gitu ditutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, diniatin karena ibadah. Kalau gimana, Bu? Alhamdulillah syukur jazakumullah khairan. Semoga Amin. barokah ya sekali semua ya. Barokah ilmunya. Oke, amin. Akhir kualilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi live ya. wabarakatuh. Izin live.